Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk pada bab tentang estimasi dan pengujian hipotesis. Jadi yang lalu kan kita sudah bicara tentang distribusi variabel acak kontinu. Nah, ini kita lanjutkan. Sekarang kita bicara tentang estimasi dan pengujian hipotesis. Jadi kalau secara umum statistik itu kan dibagi menjadi dua ya. Ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensia. Pada statistika deskriptif itu kita hanya menyajikan dari data yang ada. Jadi data yang ada itu kan Anda kumpulkan, kemudian setelah dikumpulkan kita analisisnya deskriptif, kemudian hasilnya ini bisa Anda tampilkan, di mana hasil ini nanti memudahkan kita untuk membaca apa yang sudah kita dapatkan pada saat Anda melakukan survei. Nah, hasil yang ada pada statistika deskriptif itu hanya kita bisa ngomong tentang hasil yang ada dari sampel. Jadi hanya dari sampelnya aja. Jadi sampel misalkan Anda melakukan survei ke 100 orang, berdasarkan hasil survei ke 100 orang itu ternyata kondisinya adalah seperti ABCDE, misalkan kayak gitu. Itu statistika deskriptif. Sedangkan yang dikatakan dengan statistik inferensia, ini tujuannya adalah kita melakukan analisis terhadap sampel, tapi analisis terhadap sampel ini bisa mewakili kondisi dari populasi. Nah, jadi kepinginnya nanti bisa ngomong secara umum. Di statistika di inferensia ini, untuk analisisnya itu dibagi menjadi dua, yaitu dengan melakukan estimasi. Jadi estimasi itu nanti kita melihat misalkan aja ya rata-rata dari populasinya itu akan berkisar antara nilai A sampai dengan nilai B. Itu yang dikatakan dengan estimasi. Sedangkan yang dikatakan dengan uji hipotesis itu berarti kita sudah punya dugaan awal. Dari dugaan awal ini tentang karakteristik dari populasi ya. Dari dugaan awal ini kemudian kita mau melihat apakah dugaan kita itu betul atau enggak. Itu yang dilakukan dengan uji hipotesis. Pada estimasi kita akan kenal dua, yaitu estimasi titik dan estimasi confidence interval. Jadi apa itu estimasi? Ini adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai parameter populasi dari statistik sampel. Jadi artinya pada populasi itu kita punya parameter-parameter, ada mu. Mu itu kan untuk menyatakan rata-rata, sigma itu untuk menyatakan standar deviasi, sigma kuadratnya ini untuk menyatakan varian. Nah, dari sini ini kita bisa mengestimasi dari data yang ada pada sampel. Jadi nanti X bar itu akan mengestimasi mu, S itu akan mengestimasi sigma, S kuadrat itu akan mengestimasi sigma kuadrat. Itu katanya, yang dikatakan dengan estimasi ya. Estimasi titik ini tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah titik atau ukuran tunggal yang berasal dari sampel. Diharapkan nilai atau ukuran tersebut ini akan sangat dekat dengan parameter populasi yang tidak diketahui nilainya secara pasti. Jadi sebagai ilustrasinya gini, berikut adalah populasi hasil pengukuran berat sebuah produk makanan kaleng yang diproduksi dalam 1 minggu. Didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita akan hitung mu-nya ternyata diperoleh 199,995. Sigmanya diperoleh 0,393. Nah, dari hasil ini, kalau kita ambil sampel sebanyak 5, kemudian 5 sampel itu kita timbang, diambil 5 sampel ternyata dapatnya adalah ini. Nah, dari sini Anda hitung, mu-nya ketemu 199,8, sigmanya ketemu 0,415.
Maka hasil dari 5 sampel yang kita ambil ini kita gunakan untuk mengestimasi dari populasinya. Jadi kalau dari hasil yang ini kita akan dapatkan X bar 199,8 ini mengestimasi rata-rata dari populasinya. Kalau tadi kan populasinya kita bisa hitung ya. Nah, nanti kalau kondisi tertentu di mana populasi itu nggak bisa kita hitung, kita nggak akan bisa dapatkan nilai yang ada di sini. Kondisi yang seperti ini yang dikatakan sebagai estimasi titik. Jadi ini estimasi titik untuk rata-rata, yang di sini estimasi titik untuk standar deviasi. Ya, didapatkan kondisinya seperti ini. Itu yang disebut dengan estimasi titik. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Nah, apabila Anda mengambil sampel itu tidak hanya satu kali, jadi ini tadi kan diambil satu kali sampel, di mana pengambilan yang pertama itu kita ambil 5 kaleng ya. Jadi pengambilan yang pertama itu saya ambil 5 sampel, kemudian dihitung mu dan sigmanya. Nah, kegiatan ini kan kita dapat lakukan berulang-ulang. Misalkan kita melakukan ini ada pengambilan yang pertama, pengambilan yang kedua dihitung, nanti pengambilan yang pertama dihitung, X barnya berapa, terus ya kalau dalam ini X bar aja ya, diambil lagi sampel pengambilan yang kedua, ambil 5 sampel lagi, ketemu X barnya nilainya sekian, demikian seterusnya. Kalau Anda gambarkan ya, kalau Anda gambarkan distribusi dari nilai-nilai X bar di sini, ini yang kita sebut sebagai distribusi sampling. Kalau Anda gambarkan nanti dalam bentuk histogram, kondisinya akan kurang lebihnya seperti ini. Nah, demikian juga kalau kita menghitungnya adalah dari varian, dari standar deviasi ya ini ya. Jadi kalau tadi dari pengambilan pertama, kita punya misalkan ambil 5 sampel, Anda hitung nilai S-nya, pengambilan kedua, diambil lagi nilai S-nya, demikian seterusnya, sampai pengambilan nilai tertentu, kemudian dari masing-masing ini kita hitung nilai S tadi, kemudian Anda buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, hasil yang seperti ini kita sebut sebagai distribusi sampling. Ya, kalau digambarkan histogramnya ya nanti akan kurang lebihnya seperti ini. Itu yang disebut dengan distribusi sampling. Nah, standar deviasi dari suatu distribusi sampling itu kita sebut sebagai standar error. Ya, jadi kalau Anda mau mencari standar deviasinya dari distribusi sampling yang tadi, itu kita sebut sebagai standar error. Ya, itu kurang lebih untuk selang kepercayaan, estimasi pada satu titik. Kalau estimasi pada suatu selang kepercayaan, itu kita mengestimasi dalam bentuk interval. Jadi kita hanya bisa ngomong bahwa hasil misalkan rata-rata dari populasinya itu akan terletak dari nilai A sampai dengan nilai B. Nah, dalam hal ini, karena kita bicara pada suatu selang kepercayaan, maka kita bisa menentukan tingkat kepercayaan dari hasil yang kita punya. Nah, nilainya tingkat kepercayaannya ini macam-macam ya. Biasa yang dipakai memang 95%, tapi tidak harus 95%. Bisa 90%, bisa mungkin juga lebih besar lagi, misalkan 98% dan seterusnya. Ya, selang kepercayaan 95% ini artinya jika Anda lakukan pengambilan sampel berulang-ulang dan setiap sampel dibuat selang kepercayaannya itu adalah 95%, misalkan aja untuk mu gini, maka 95% dari selang kepercayaan tersebut pasti memuat nilai mu. Sedangkan 5%-nya itu tidak. Jadi 5%-nya ini nanti kita bisa katakan ini adalah errornya. Kalau Anda ngambil selang kepercayaannya 95%.
Jadi dari banyak nilai mu yang kita punya tadi ya, kita ngomong bahwa saya ambil selang kepercayaannya 95%. Artinya apa? Pada saat kita pengambilan sampel itu berulang-ulang, ya pasti nanti 95%-nya itu akan nilai mu itu akan terletak pada selang yang kita punya. Sedangkan 5%-nya ada errornya itu di luar dari nilai yang ada. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terus interval untuk parameter-parameter yang ada. Jadi untuk mu, jika standar deviasinya diketahui, kita nanti pakai apa ini namanya tabel normal standar. Sedangkan kalau kita mau mencari mu di mana standar deviasinya tidak diketahui, berarti nanti yang akan kita gunakan itu adalah tabel T. Sedangkan untuk menentukan interval dari varian, kita nanti akan menggunakan tabel C-square. Sedangkan untuk proporsi, kita akan menggunakan tabel normal. Nah, ini adalah batasan bawah untuk masing-masing nilai. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah merupakan batasan atasnya. Jadi nanti kita akan punya mu dari populasi kita, rata-ratanya itu akan berkisar di antara X bar min Z alfa per 2, sigma dibagi dengan akar N. Ini kali deh, bukan koma ya. Batas atasnya ini X bar ditambah dengan angka yang ini. Sedangkan kalau standar deviasinya tidak diketahui, kita pakai tabel T. Kalau pada tabel T ini, maka nanti saat menentukan nilainya kita perlu derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu diambil dari jumlah data dikurangi dengan 1. Ya, sama ya, batas bawahnya X bar min ini, batas atasnya X bar plus yang di sini. Ya, untuk yang varian ini batas atas, batas bawahnya. Anda lihat bedanya pada tabel C-square-nya. Sedangkan untuk proporsi hampir sama seperti min. Jadi ini nanti P topi atau P bar. Ya, ini pengistilahan aja selama nanti kita konsisten aja. P topi itu adalah, batas bawahnya P topi dikurangi Z alfa per 2 akar dari P topi kali 1 min P topi dibagi N. Kalau batas atasnya P topi ditambah dengan nilai yang ada di sini. Itu untuk membuat interval dari parameter populasi. Kita lihat yang pertama dulu. Mengestimasi confidence interval untuk mu di mana sigmanya diketahui. Jadi kita mengasumsikan di sini bahwa standar deviasi populasinya itu diketahui, populasi berdistribusi normal. Kalau populasinya tidak normal, maka Anda harus menggunakan sampelnya, ukurannya lebih diperbesar lagi. Nah, estimasi untuk confidence interval untuk mu, itu mu ini rata-rata dari populasi akan terletak di antara nilai yang ada di sini. Jadi nanti ini yang perlu Anda hitung. X bar, Z alfa per 2, sigma itu nanti akan diketahui di soal, dibagi dengan akar N. Ya, karena kita bicara populasi, pasti ini harus diketahui. Kalau enggak, kita nggak akan bisa mencari. Bisa pun akan susah ya, karena datanya kan besar. Itu adalah estimasi untuk confidence interval untuk mu apabila sigma diketahui. Sebagai contoh ini. Sekelompok tim peneliti sedang melakukan pemeriksaan konsentrasi rata-rata zinc pada sungai yang ada di Pulau Jawa. Untuk itu dilakukan pengukuran kadar zinc di 36 lokasi sungai yang berbeda. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh rata-rata zinc itu adalah 2,6 gram per mililiter. Dan jika diketahui standar deviasi semua sungai yang ada di Jawa, jadi ngomongnya populasi itu kan berarti semua sungai yang ada di Pulau Jawa itu adalah 0,3. Anda diminta untuk mengestimasi konsentrasi rata-rata
rata-rata dari zinc ini dengan confident intervalnya adalah 95%. Jadi selang kepercayaannya 95%. Anda menentukan di mana mu-nya ini akan terletak di antara nilai berapa. Jika kita punya selang kepercayaannya adalah 95%. Nah, yang diperlukan pada tabel normal itu adalah nilai alfa. Alfa itu kita peroleh dari 1 dikurangi dengan selang kepercayaan yang ada. Jadi 1 dikurangi 95%. Alfa itu kan errornya, 5%. Jadi dari sini kita akan dapatkan ini tabel normal, kurva normal. Karena kurva normal itu dia simetri, maka luasan di sebelah kiri dan luasan di sebelah kanan itu sama. Kalau tadi alfanya 5%, maka ruas kiri dan ruas kanan masing-masing luasannya adalah alfa per 2, 0,025. Nah, dari kondisi yang ini, kita akan cari pada tabel normal standar. Berapakah batasannya di sini? Ya, dengan tabel normal standar. Di sini ditunjukkan tabelnya. Jadi Anda lihat yang di kanannya ini. Kalau nilainya yang 0,05, Anda cari yang di sini, 0,05. Dapat luasannya yang 0,5, batasannya adalah min 1,96. Ya. Jadi nilai yang ada di sini ini, min-nya itu masuk ke dalam rumus yang ada, jangan nanti min dari min lagi. Jadi ini min itu maksudnya batas bawah dari batas kirinya dari tabel dari kurva normal. Ya. Ini kan min Z alfa per 2-nya itu melihatnya ke salah satu karena dia merupakan simetri ya. Sedangkan kalau yang di sini Anda melihatnya jangan yang alfa 0,05 tapi melihatnya untuk nilai luasannya itu adalah yang 0,975. Ya, tapi sebenarnya dari sini aja kita sudah langsung dapatkan karena dia simetri. Kalau ini min di sana adalah yang positifnya. Tinggal gitu aja. Tapi kalau Anda mau melihat dari tabel normalnya, kita akan dapatkan di tabel normal 0,975 kita lihat ya. 0,975 harusnya hasilnya tadi 1, ini 0,975 ini dia. Ini 1,9 kesananya berapa? 6. Nah, didapatkan positif 1,9 ini ke atasnya 6. Jadi sama. Lihat di salah satu aja juga sudah cukup sebetulnya. Nah, jadi tadi kalau di sana kita dapatkan dilakukan pemeriksaan di 36 lokasi berarti N-nya 36. Terus didapatkan rata-rata zinc-nya 2,6 berarti ini adalah X bar. Karena kan ini rata-rata dari 36 lokasi ya, sampelnya. Ini adalah X bar. Nah, standar deviasinya ini adalah yang sigma. Ya, jika 95% confident interval berarti alfanya adalah 0,05. Nah, karena di sini kita punya rumusannya adalah Z alfa per 2, berarti ya Anda cari Z dari 0,025. Ya, ini tadi cara carinya. Jadi yang min Z alfa per 2 ketemunya adalah min 1,96, yang plus Z alfa per 2 ketemunya plus 1,96. Anda masukkan sigmanya 0,3, akar N itu akar 36, X barnya adalah 2,6. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi dari sini kita bisa bilang bahwa rata-rata konsentrasi rata-rata zinc pada sungai di Pulau Jawa, itu langsung ngomong di Pulau Jawa, itu adalah berkisar di antara 2,5 gram per mililiter sampai 2,7 gram per mililiter. Jadi yang di sininya kita sudah langsung bisa ngomong, ini adalah rata-rata dari konsentrasi rata-rata zinc yang ada pada sungai di Pulau Jawa. Yang data kita pakai itu berdasarkan dari data sampel.
kurang lebih seperti itu. Untuk menghitung selang kepercayaan, menghitung apa ini, selang interval pada parameter populasi dengan selang kepercayaan tertentu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada ya? Baca tabelnya kan juga kemarin kita sudah belajar pada saat bicara distribusi normal. Baik, kalau tidak ada, ya. Ada yang mau tanya? Tidak ada ya? Baik, kita lanjutkan. Kalau sigmanya tidak diketahui. Jadi kalau sigmanya tidak diketahui, yang akan kita pakai itu adalah distribusi T-student. Jadi pakai tabel T-student. Sebenarnya selang kepercayaannya ya hampir sama seperti yang tadi ya. Tapi sekarang yang kita punya bukan pakai Z, tapi pakai T. T alfa per 2 dengan derajat kebebasannya adalah N-1. Kalau Anda pakai distribusi T, maka kita perlu mengetahui derajat kebebasan. Kemudian standar deviasi yang kita pakai itu adalah standar deviasi dari sampel. Ya, makanya di sini pakainya S. Jadi kalau Anda peroleh data, maka Anda harus cari dulu standar deviasinya. Sebagai contoh ini. Pada sebuah gudang, diambil secara acak 7 buah kontainer yang berisi asam sulfat. Isi masing-masing kontainer itu adalah seperti ini. Jadi yang pertama dihitung ketemunya 9,8. Kontainer kedua 10,2. Kontainer yang ketiga 10,4. Kontainer yang keempat 9,8. Kontainer yang kelima 10. Kontainer yang ke-6 10,2 dan kontainer yang ke-7 9,6. Nah, dengan 95% confident interval, Anda diminta untuk mengestimasi rata-rata isi kontainer tersebut. Jadi Anda ingin mengestimasi semua kontainer yang ada pada gudang tersebut. Dengan cara saya mengambil sampel 7 kontainer ini. Ya. Karena di sini tidak diketahui standar deviasi dari seluruh kontainer yang ada di gudang, kita tidak bisa menggunakan seperti contoh yang pertama tadi. Maka Anda harus menggunakan distribusi T. Pada saat kita menggunakan distribusi T, ini ya rumusan yang kita lihat, yang kita punya. Anda harus cari T alfa per 2 dengan derajat kebebasannya tadi datanya ada 7, berarti derajat kebebasannya adalah 6. Kita lihat dulu. Pada tabel T, di tabel T. Tabel T pada saat alfa 0,025 ini. Kemudian kita lihat di sini. Derajat kebebasannya kan N-16. Berarti dari sini kita tarik sehingga berada di bawah nilai yang ada pada alfa itu. Ketemunya 2,44691. Itu nilai T alfa per 2 dengan derajat kebebasannya adalah 6. 2,44691. Kita balik lagi ke sini. Nah, dari sini ini ketemu, oh ini dibulatkan ya, 3 digit di belakang koma. Tadi kan 2,44691. Dibulatkan menjadi 2,447. Kemudian X-bar-nya Anda hitung. X-bar itu dihitung dari ini tadi. 9,8 ditambah 10,2 ditambah 10,4 ditambah 0,98 ditambah 10 ditambah 10,2 ditambah 9,6 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 10. X-bar-nya 10. Kemudian S-nya Anda hitung. Standar deviasi, masih ingat cara menghitung standar deviasi itu? Ya, jadi standar deviasi itu untuk setiap data yang ada, ini kita kurangkan. Jadi ada XI min X bar dikuadratkan.
ditambah, jadi kayak gini ini saya akan punya XI-nya 9,8 dikurangi 10 dikuadratkan, ditambah 10,2 dikurangi 10 dikuadratkan, ditambah 10,4 dikurangi 10 dikuadratkan, ditambah 9,8 dikurangi 10 dikuadratkan, ditambah 10 kurangi 10 dikuadratkan, ditambah 10,2 dikurangi 10 dikuadratkan, dan terakhir 9,6 dikurangi 10 dikuadratkan. Itu Anda tambahkan, kemudian dibagi dengan N-1, dibagi 6, berarti kemudian diakar hasilnya. Itu kan cari standar deviasi ya. Di sini ketemu hasilnya, 0,283. Banyaknya data 7. Nah, Anda tinggal hitung aja ini. Yang batas bawah 10 dikurangi angka ini, yang batas atas 10 ditambah dengan hasil perkaliannya ini tadi. Nah, ketemu ternyata selang intervalnya tidak lain adalah 9,74 sampai 10,26. Artinya, berarti, bentar saya lihat ya, rata-rata dari isi kontainer yang ada pada gudang itu tidak lain adalah berkisar di antara 9,74 sampai dengan 10,26. Nah, itu cara untuk mendapatkan estimasi selang pada rata-rata, di mana pada bagian yang pertama tadi kita dapatkan standar deviasi populasinya diketahui, yang kondisi kedua standar deviasi dari populasi tidak diketahui. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Itu dapat dari mana, Bu ya? T-nya lihat dari tabel T. Ini tadi kan kita punya T alfa per 2, alfanya tadi kan 5% ya. Karena kan di sini tadi selang kepercayaannya kan 95%, berarti alfanya 5%. Nah, ini lihat pada tabel T. Lihat di tabel T, ini dua, ini nanti ada yang satu sisi, dua sisi. Kita lihat yang di sini dulu. Saat alfanya 0,025, 2,5% itu kan 0,025. Nah, Anda lihat pada bagian kolom di sini. Angka yang mana yang kita pakai? Tergantung dari derajat kebebasannya. Derajat kebebasan itu kita cari, kita dapatkan dari N dikurangi 1. N-nya itu tadi jumlah data. Tadi jumlah datanya 7 dikurangi 1 berarti 6. Kemudian dari sini cari perpotongannya. Nah, ketemu angka ini. Ya, yang di slide tadi dibulatkan sampai 3 digit di belakang koma. Jadi hampir sama kayak menentukan Z gitu ya, lihat di tabel. T juga lihat di tabel, tapi tabelnya yang dipakai tabel T student. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Bu, tabelnya ada di ULS. Nanti saya upload ya. Saya lupa sih ada apa enggak. Nanti kalau nggak ada saya upload. Harusnya ada sih. Terima kasih, Bu. Nah. Tabelnya namanya apa, Bu? T student. Tabel T gitu aja biasanya sama. Nggak nemu sih aku di ULS, Bu. Oh, nggak ada ya? Oh, ya sudah. Nanti habis ini saya upload ya. Oke, Bu. Makasih. Oke, lanjut ya. Ini yang terakhir, yaitu estimasi untuk P, proporsi. Nah, kalau biasanya bicara tentang proporsi itu, berarti ya kita membicarakan pada apa ini? Kalau proporsi itu berarti perbandingan, gitu ya. Dalam bentuk persentase. Ya, misalkan aja kita ingin mengetahui berapa persen penduduk suatu daerah itu yang masih buta huruf. Ya, asumsinya seperti ini. Jadi outputnya itu hanya punya dua kemungkinan, maka nanti ngikuti binomial. Pendekatan binomial itu bisa kita lakukan dengan didekati dengan normal jika dia memenuhi kondisi ini bahwa N kali P itu lebih besar sama dengan 5 dan N dikalikan dengan 1 min P itu juga lebih besar sama dengan 5.
Jadi bentuk distribusi binomial itu Anda bisa dekati dengan normal kalau memenuhi dua kondisi ini. Terus estimasi confidence intervalnya seperti ini. Ini rada nggak konsisten. Kalau tadi pakai P topi ya di depan ya, di sini pakai PS. Itu sama sih sebetulnya. Jadi PS dan P topi di sini sama maksudnya. PS itu adalah X dibagi N. X-nya adalah banyaknya elemen dengan karakteristik yang tertentu. N-nya itu adalah jumlah data. Kalau ini pakainya tabel normal standar seperti yang lalu. Sebagai contoh. Ruang sampel dari 400 footer memilih 32 kandidat A. Sebentar, apa sih? Oh, mau melihat berapakah estimasikan untuk proporsinya dari sebuah ruang sampel yang isinya adalah 400 pemilih, di mana dia memilih 32 untuk kandidat A dengan confidence intervalnya adalah 95%. Jadi dari sini kita akan hitung dulu PS-nya ini, berarti Anda hitung. Tadi kita punya kandidat A ini kan 32 terhadap total dari pemilih yang ada. Jadi kita akan dapatkan 32 kalau saya bagi dengan 400 itu hasilnya adalah 0,08. Makanya di sini PS-nya kita dapatkan 0,08. Z alfa per 2 karena tadi 95%, berarti alfa per 2-nya adalah 2,5%. Tadi kan sudah kita lihat ya, hasilnya adalah 1,96. Kemudian dari sini Anda tinggal masukkan aja PS-nya 0,08, N-nya 400, kita hitung. Batas kiri ini tinggal PS dikurangi dengan Z alfa per 2 dikalikan akar ini. Batas atasnya itu adalah PS ini ditambah dengan Z alfa per 2 dikalikan dengan akar. Nah, dari hitungan itu didapatkan. Jadi, kemungkinan dari 400 itu yang akan memilih kandidat A itu berkisar di antara 0,053 sampai dengan 0,107. Itu kalau kita bicara tentang proporsi. Ada kesulitan sampai di sini? Tidak ada? Jadi, itu juga dari Bu. Dari tabel juga. Z ini tabel normal. Kalau Z kan normal. Nah, kalau T tadi pakai tabel T. Jadi intinya kalau mau mencari estimasi dari apapun itu ya, dari mu, dari proporsi, itu Anda harus tahu dulu batas bawah dan batas atasnya. Nah, setelah itu kita lihat ini yang dipakai apa, tabel Z atau tabel T-nya. Sehingga dari situ Anda tinggal masukkan aja ke dalam persamaan yang ada. Kita sudah langsung dapatkan untuk interval, estimasi dari interval yang ada. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini ada beberapa latihan, silakan dicoba. Ada 4 berarti ya. Silakan dicoba. Kalau nanti dirasa tidak ada